dan kita meyakini keimanan itu dengan hati kita. Karena ada orang yang mengucapkan dengan lisan tapi hatinya tidak membenarkannya. Hatinya berkata lain, atau dalam makna lain bahwa dia adalah seorang yang munafik. Orang yang munafik itu iman sampai lidah saja, tidak sampai masuk dalam hatinya. Maka syarat yang kedua untuk iman yang sempurna ini adalah selain mengucapkan dengan lisan, maka yang kedua adalah i'tiqadun bil qalbi, meyakini dengan hati. Apakah kita sudah meyakini, Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah kita rasakan itu ke dalam hati kita? Insyaallah sudah rasakan ya, sampai masuk ke dalam-dalamnya. Nah, inilah iman i'tiqadun bil qalbi, kita rasakan betul dengan hati kita. Wal amalu bil jawari. Nah, ini juga di antara iman, bentuk iman itu adalah mengamalkan iman itu dengan anggota badan. Artinya dengan ibadah. Maka ketika orang mengamalkan tiga ini, maka telah sempurna imannya. Yang pertama, dia ucapkan dengan lisan. Yang kedua, dia benarkan dengan hati, dengan pembenaran yang serius. Dan yang ketiga ini adalah wal amalu bil jawari, membuktikan iman yang ada di dalam hati kita ini dengan menampakkannya melalui ibadah kita. Nah, di antaranya sholat ini adalah bagian dari keimanan ini. Walaupun sholat ini masuk ke dalam bab fikih, tapi sholat itu sendiri adalah bagian atau bentuk atau ciri daripada seorang mukmin itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti dikaitkan bahwa orang yang tidak mau sholat itu disebut kafir dalam hadis. Ya, orang yang tidak mau sholat ini. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Wan nususu anil a'immati katsiratun. La khilafa bainahum anal iman huwal qaul wal amal. Tidak ada perbedaan di antara ulama itu bahwa iman ini adalah kumpulan daripada ucapan, perbuatan dan amalan. Maka seorang ulama yang bernama Al-Lalikai anil Imam Al-Bukhari, beliau menceritakan, laqaitu aktsara min alfi rajulin minal ulama bil ansar. Saya bertemu dengan lebih dari 1000 ulama. 1000 ulama di Mesir. Beliau bertemu dengan 1000 lebih ulama di Mesir. Fama ra'aitu ahadan minhum yahtalifu fi anna al-imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Mereka tidak pernah berbeda pendapat bahwa iman ini adalah qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Cuma nanti jamaah rahimakumullah, apabila iman ini sudah sempurna, sudah mantap betul di dalam hati kita, yang kita khawatirkan itu turunnya. Setelah itu akan turun. Sebuah ungkapan mengatakan idza tamma syai' kullu syai'in idza tamma nuqsan. Segala sesuatu itu kalau sempurna, ini sudah namanya sempurna ini ya, Bapak. Enggak kurang, tidak. Ini sempurna ini. Apa yang dikhawatirkan setelah itu? Kurangnya kayak ini. Diminum, bismillah. Nah, kurang. Nah, ini dia. Seperti orang yang baru keluar gaji sebulan, 50 juta misalnya. Nah, setelah itu dia bahagia di hari pertama itu, ya. Di hari dia terima gaji itu bahagia. Nah, di hari-hari berikutnya yang ditunggu apa? Uang ini akan berkurang. Nah, demikian juga iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita ini beriman begitu saja sampai kita ini diuji betul-betul. Nah, diuji betul. Maka nanti kita akan ketahui kapan iman itu akan naik, kapan iman itu akan turun. Fal iman huwa qaulun wa amalun, fa qaulul qalbi tasdiquhu wa inqiyaduhu. Maka membenarkan dengan hati ini bagian daripada iman qauli. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu. Wajahadu bi amwalihim, lalu mereka berjihad dengan hartanya, wa anfusihim, dan jiwa-jiwanya. Nah,
selalu atau sebagian besar daripada kalimat jihad dalam Al-Quran ini dimulai dengan jihad dengan segi harta. Dimulai dengan jihad dari sisi harta. Jadi berjuang ini memang tidak bisa tanpa harta. Maka dalam ayat surat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Nah, di sini wajahidu, di ayat yang lain wa tujahidu bi amwalikum. Di sini wajahadu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi untuk berjuang dalam ranah Islam ini memang tidak bisa pelit kita. Tidak bisa pelit. Nah, untuk Islam ini memang kita tidak bisa pelit. Karena ada orang yang ngomong Islam tinggi-tinggi tapi begitu diminta untuk mengeluarkan hartanya itu bakhil, pelit. Nah, ini oleh karenanya Allah selalu memotivasi kita maka berjuang dalam Islam ini yang pertama disebutkan adalah berjuang dari sisi harta. Mau berperang aja kita bapak-bapak ibu-ibu ya, untuk beli senapan, untuk beli golok misalnya kalau sudah ada peperangan ya. Sekarang kan belum ada ya. Nah, itu butuh dana, itu butuh uang. Untuk beli air minum saja, untuk pengajian kita butuh uang. Nah, begitupun saya untuk kesini saja ini butuh uang, minimal pakai bensin. Nah, ini dia ya. Demikian juga yang di sini. Untuk mengadakan pengajian ini butuh uang, minimal untuk penerangan, minimal untuk sound system, minimal untuk beli air. Satuan Wono dengan HP-nya minimal dia butuh kuota ini. Nah, ini tidak ada yang tidak pakai uang ini. Ya memang Islam ini disuruh kita mengeluarkan uang, tapi di sisi lain kita juga dilarang mata duitan. Nah, makanya kalau kayak dai begitu, kalau nggak dikasih gaji datang, kalau nggak datang itu ya itu bakhil namanya. Bakhil. Harus pakai uang dulu baru dia ngisi. Ya enggak juga seperti itu. Nanti tidak juga. Paling isi bensin kita 10.000 itu bisa bolak-balik 10 kali dari golong ya. Murah meriah. Nah, makanya Allah mengatakan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah itu dengan harta dan diri-diri mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah yang benar-benar jujur. Jadi berjihad dengan harta ini adalah tanda dari kejujuran iman ini. Jadi mengeluarkan harta di dalam Islam ini, mengeluarkan harta untuk menolong agama Allah ini adalah bagian dari kejujuran iman. Ulaika humus shadiqun. Merekalah orang-orang yang jujur imannya, yang jujur. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain seperti misalnya Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang-orang yang sangat dermawan sekali dalam Islam. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq pernah menginfakkan seluruh hartanya. Kalau kita mungkin nggak mampu kita menginfakkan seluruh harta kita, rumah kita jual, motor kita jual, ya, tanah kita jual untuk Islam. Mungkin di situ untuk derajat itu kita belum mampu. Tapi di dalam hal-hal lain mungkin bisa lah, tidak semuanya. Seperti Umar juga tidak mampu semua, hanya mampu setengah daripada hartanya. Artinya walaupun kita tidak bisa memberikan semuanya, jangan sampai kita tidak memberikan sama sekali. Nah, ini misalnya untuk begitu mushola Darut Tajdid ingin mengadakan renovasi atau istilahnya perbaikan mushola, open donasi, maka di situ kita mengambil peran. Ini bagian dari kita berjihad melalui harta. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Baik, jamaah rahimakumullah, wa qaulun bil lisan an-nutqu bi syahadatain. Apa yang dimaksudkan dengan mengucapkan dengan lisan itu? Iman dengan mengucapkan dengan lisan itu apa yang maksudnya? Maksudnya adalah an-nutqu bi syahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat. Allah berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'a'dila bainakum wallahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum
la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Jadi ayat ini juga memberikan isyarat kepada kita bahwa falidzalika fad'u wastaqim. Oleh karena itu berdoalah dan beristiqomalah sebagaimana engkau diperintahkan. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka itu, orang-orang kafir. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Katakanlah saya beriman dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kitab-kitabnya. Wa umirtu li'a'dila bainakum, dan saya diperintahkan untuk berlaku adil di antara kalian. Allahu rabbuna wa rabbukum. Allah itu Tuhan kita, Tuhan kami dan Tuhan kalian. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada perselisihan di antara kami dan kalian. Allah yajma'u bainana wa ilaihil masir. Allah yang mengumpulkan kita dan kepadanya kita akan dikembalikan. Jadi perkara mengucapkan dengan lisan ini adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa amalun bil qalb huwa niyyah. Yaitu yang dimaksudkan dengan beramal dengan hati, diantaranya itu adalah niat yang ikhlas, wal mahabbah, cinta, wal iqyad, tunduk taat, wat tawakkul, bertawakal. Nah, ini jadi ada amalan hati ini Bapak-bapak, ada namanya amalan lisan. Lisan ini kan ngomong ya, itu kerjaan lisan itu bicara. Adapun amalan hati ini apa? Diantaranya ini adalah niat. Ini niat ini tempatnya di hati, bukan di lisan. Nah, kalau lisan ini ngomong dia. Nah, kalau niat ini tempatnya di hati. Tidak ada ulama itu yang mengatakan bahwa niat itu di lisan, itu enggak ada. Semuanya mengatakan di hati. Kemudian apa? Al-ikhlas. Hati juga ini diantara pekerjaannya adalah ikhlas. Cuma orang itu tidak mungkin ikhlas kalau dia tidak punya Tuhan. Susah ikhlasnya, bagaimana caranya? Ikhlas untuk apa? Sementara ikhlas ini adalah maknanya menyerahkan amalan kita ini khusus untuk sesembahan kita. Nah, orang yang tidak punya Tuhan yang jelas, kepada siapa dia akan ikhlas? Wal mahabbah, harus ada cinta ini. Nah, cinta dalam makna yang sangat luas. Bukan cinta yang difahami oleh anak-anak SD ya, anak-anak SMP, SMA ya. Pahamnya cinta itu ke laki-laki atau perempuan ke laki-laki atau laki-laki. Cinta itu maknanya sangat besar ya. Nah, di antara cinta yang dimaksud di sini adalah cinta kita terhadap agama ini. Orang cinta itu kan mengorbankan apa saja untuk yang dicintai. Nah, harus kita mengorbankan cinta ini kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kita kepada diri kita. Nah, melebihi cinta kita pada dunia ini, melebihi cinta kita kepada anak dan istri, orang tua sekalipun, bahkan diri sendiri. Nah, cinta kita kepada agama, kepada Allah dan Rasulnya lebih utama daripada cinta kepada selainnya. Kemudian tunduk wal inqiyad. Nah, tunduk, apa istilah tunduk ini? Ya nurut. Tidak banyak nanya dalam perkara agama. Kenapa Allah harus menciptakan sholat lima waktu? Datang orang-orang liberal, tidak ada sholat 5 waktu dalam Al-Quran, hanya ada 3 saja. Maka waktu teluk jadinya. Kemudian datang subhat-subhat banyak sekali yang meragukan pikiran kita. Kenapa perempuan harus dapat setengah, sementara laki-laki harus 1? Kenapa laki-laki saja yang bisa menjadi imam sholat? Kenapa perempuan tidak boleh? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan tidak tunduk ini. Maka hukum asal daripada beragama itu adalah tunduk. Kerjakan saja. Karena kita ini cipta. Logika kita tidak akan sampai kepada hakikat yang sebenarnya. Tidak akan sampai. Maka kita disuruh tunduk. Kemudian tawakal. Tawakal ini bagaimana Bapak-bapak? Tawakal ini bukan sekedar ucapan saja. Tawakal sudah ini. Tapi nggak ada usaha. Jadi ngomong tawakal itu setelah usaha. Jadi tawakal itu gini, ada seorang sahabat itu yang mengikat seekor onta, yang menyimpan onta ini. Ontanya disimpan dengan talinya di luar. Kalau misal di luar masjid begitu, masuk masjid
Kenapa engkau simpan untamu begitu, kata Rasulullah. Aku tawakal kepada Allah saja. Allah yang menjaga unta. Allah yang menjaganya. Nah, ini salah ini cara tawakalnya, kata Nabi. Enggak benar. Kalau mau ambil talinya, cari tali yang kuat, ikat dia kuat-kuat, maka tawakal. Seperti orang yang nyimpan motor misalnya. Mau ke pasar, motor disimpan dengan kunci-kuncinya. Saat kunci-kuncinya. Kenapa? Maka jawabannya saya tawakal. Kalau memang itu masih rezeki saya ya enggak hilang. Tapi kalau sudah enggak ya pasti hilang. Nah, ini tawakal yang keliru ini. Kita usaha dulu. Maka kata para ulama itu tawakal itu adalah tidak menyisakan satu ruang kegagalan sedikit pun dari sisi logikanya kita nggak gagal. Pokoknya udah usaha semua. Misal seperti orang yang mau tes beasiswa ya. Orang yang mau tes beasiswa. Orang yang tes beasiswa itu begini jamaah rumahku. Yang pertama dia minta itu apa? Misalnya mau keluar negeri, ada paspornya, buat paspor cepat-cepat. Kemudian diminta nilai itu tidak kurang dari 3,0. Nilai dia 4,0. Ya, tes TOEFL-nya atau tes bahasa Arab Inggrisnya 400 atau 500. Dia lebih dari itu. Jadi tidak ada menyisakan sedikit pun dari secara logika di dunia itu nggak gagal sudah. Oke, tawakal. Setelah itu baru kita tawakal. Begitupun kita misalnya rumah ini dikunci pintu-pintunya, jendela kita kunci, ya double misalnya, rumah juga begitu. Lalu kita berdoa, Allahumma staudi'uka hadzal bait. Ya Allah, saya menitipkan rumah ini kepadamu. Ini doa. Apakah pernah kita berdoa nih jemaah? Begitu kita meninggalkan rumah kita, berdoa kita, Allahumma staudi'uka hadzal bait. Ya Allah, aku titipkan kepadamu rumahku ini. Setelah dikunci, tapi setelah dikunci yang secara logikanya maling tidak akan masuk. Nah, secara logikanya ya. Begitupun misalnya kita menitip anak-anak kita di sekolah, jangan, Masya Allah, memang banyak harus nilai pendidikan. Orang tua itu, mohon maaf, sebagian besar orang tua kalau ngantar anaknya, udahlah dibawa dari rumah, disimpan, selesai, ya kan? Dari rumah dibawa, mandi nak cepat, diantar ke rumah, selesai. Nah, padahal apa? Padahal banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk mendidik dalam perjalanan. Sebagaimana misalnya Mu'adz bin Jabal ini pernah berkendara dengan Nabi menggunakan hewan ya. Nabi depannya, Mu'adz di belakangnya. Apa kata Nabi? Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak, saya mau mengajarkanmu beberapa kalimat yang penting. Lalu Nabi menyebutkan hadis-hadisnya. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya, kemudian taatilah Allah, Allah akan memberikanmu kebaikan. Nah, begitupun kita ketika kita mengantar anak kita entah jalan kaki atau misalnya pakai motor atau pakai mobil, jangan buang waktu itu, jangan buang kesempatan itu untuk hal-hal yang tidak buruk. Gunakan, nasihati di dalam perjalanan. Nak, nanti di sekolah belajar yang baik. Terus nasihati dia. Jangan nakal, baca buku, taat sama guru. Jadi gunakan waktu yang kosong ini untuk memberikan ilmu, terus dimanfaatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, begitu kita lepas anak ini, kita berdoa, Allahumma staudi'uka Allah. Ya wahai anakku, saya titipkan engkau kepada Allah sampai nanti aku menjemputmu. Nah, ini kita doakan. Kalau nggak bisa lewat bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Ya kalau nggak bisa dengan bahasa Indonesia ya bahasa Sasak pun nggak apa-apa. Ya Allah, saya titipkan anakku kepadamu. Semoga dia menjadi anak yang soleh, anak yang penurut. Jadi harus ada. Jadi sebelum tawakal ini ada usaha, ada doa. Jadi tawakal ini bukan ujuk-ujuk langsung kita bilang tawakal sudah ini. Padahal tidak ada usaha di awal. Baik. Wa amalul lisani wal jawari. Dan yang ketiga adalah mengamalkan dengan anggota badan. Fa amalul lisan katilawatil Quran wa dzikir wa amalul jawari kaiqamis shalah. Nah, amalan ini ada dua, ada amalan lisan, ada amalan anggota badan. Lisan itu amalannya seperti mengaji, berzikir ya. Kemudian menyebutkan kebaikan, ceramah juga begini namanya amalul lisan. Ada amalan anggota badan, yaitu dengan melakukan ibadah seperti sholat, puasa, haji dan lain-lain. Oleh karenanya ini semua adalah gabungan dari iman. Memakai jilbab juga itu
itu bukti dari keimanan? Mana bukan begini jemaah. Ada orang-orang yang kelihatannya cerdas di TV itu, dia tidak mau pakai jilbab. Alasannya apa? Alasannya yang penting hati kita baik. Nah, yang penting hati kita baik. Yang penting jilbab saya kerudungkan. Yang penting hati saya jilbabkan, saya kerudungkan. Maksudnya hatinya enggak iri, enggak dengki. Jadi itu paham dia tentang iman itu hanya pada hati. Padahal iman ini juga dibuktikan dengan anggota. Maka menutup aurat bagi laki-laki, ya tidak pakai celana saja ya. Perut sudah mohon maaf besar perutnya kemana sana kemari. Itu aurat juga itu sampai pusar laki-laki. Lutut sampai pusar. Nah, perempuan lebih banyak lagi. Yang boleh itu hanya tangan dan muka. Selain itu pakai kerudung. Enak-enak ya. Kanak-kanak ini belajar pakai kerudung, belajar kanak-kanak. Oh, begitu bahasanya ya. Nah, ini harus dari kecil nih. Ini cantik sekali nih. Sebenarnya sudah enak sekali sholat nih. Begitulah standarisasi seorang muslimah itu saat sholat. Pakaian itu sudah standar tuh begitu sudah. Tapi masalahnya kalau sudah selesai sholat beda lagi. Beda lagi. Yang pernah saat kuliah dulu sedih sekali. Mohon maaf sedih. Yang harus ceritakan. Yang tidak lihat dia naik ya. Jemaah. Ada seorang mahasiswi saat itu yang mahasiswa. Cantik sekali pakai kerudung. Habis sholat itu, cantik sekali. Kita lagi ngaji di lantai 1. Lagi ngaji. Turun-turun Masya Allah. Celana di atas paha. Di atas lutut. Sampai ke paha. Baju singlet. Masya Allah. Rambut sudah tidak. Jadi itu paham dia tentang ibadah itu segitu saja. Jadi aurat itu ditutup hanya saat sholat saja. Padahal sholat ini adalah pendidikan ini. Bagian daripada pendidikan. Sebagaimana kita di dalam sholat, begitu pula kita di luar sholat. Dalam hal beribadah, berpakaian, beretika dan seterusnya. Maka ini menjadi tugas bapak-bapak atau ayah-ayah untuk memberikan pendidikan terhadap keluarga, anak dan istri. Oleh karenanya dalam surah At-Tahrim ayat 6 itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, bapak-bapak laki-laki, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian. Jadi jaga diri sendiri dulu nih. Jangan jaga orang lain dulu. Kita dulu baik dulu nih. Sholat dulu kita, jaga aurat juga kita duluan. Wa ahlikum nar. Setelah itu baru kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Ada istri, ada anak, ada yang lain-lain. Oleh karena itu kita dilarang masuk surga sendirian. Harus bawa anak istri. Di antaranya apa? Dinasehati agar hidup, agar berinteraksi sesuai dengan ajaran Islam. Jadi termasuk menutup aurat ini adalah hal yang banyak sekali masih kurang di antara kita kaum muslim. Kalau di sini mungkin masih bisa dibedakan. Kalau di sini karena di Lombok ini kan sebagian besarnya muslim, apalagi di Golong ini ya muslim semua lah ya. Yang tidak kerudung, yang kerudung muslim. Tapi kalau kita ke timur, ke NTT sana, dari 2 orang muslim, 2 orang perempuan berjalan sama-sama nggak pakai kerudung, itu dianggap sebagai orang Kristen, orang Kristen. Karena kita bergaul dengan orang Kristen saja itu. Di sini rumah Islam, di sini Kristen. Pokoknya satu kampung ini Kristen. Jadi kalau tidak ada ciri yang membedakannya, ya kita dianggap Kristen kita. Nggak ada ciri, nggak ada pembeda. Oleh karenanya orang-orang di sana pakai kerudung dia untuk membedakan dia ini muslimah atau tidak. Ini jangan. Baik, tinggal berapa Kak Tuan? Masih 18 menit. Baik. Jadi itulah rukun daripada iman itu diantaranya adalah mengucapkan dan perbuatan juga membenarkan di dalam hati. Baik, ziyadatul iman wa nuqsanuhu.
bertambah dan berkurangnya iman. Laqad ja'at fi kitabillahi nususun katsiratun tadullu ala ziyadatil imani wa nuqsanihi. Sungguh telah banyak sekali di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa iman ini bertambah dan berkurang. Wa annan nas mutafawiduna fihi, dan orang-orang atau manusia bertingkat-tingkat dalam imannya. Kita yang hadir di sini, iman kita ini bertingkat-tingkat. Namanya kita orang beriman. Betul? Betul. Orang beriman kita. Tapi iman kita bertingkat. Sebagaimana anak sekolah, satu kelas itu murid semua, ya toh? Murid semua. Tapi keilmuan mereka, keimanan pengetahuan mereka itu bertingkat-tingkat. Jadi mutafawidun, bertingkat-tingkat. Ba'duhum akmalu imanan min ba'd. Sebagian orang beriman itu lebih sempurna imannya dibandingkan yang lainnya. Kalau dalam tataran para sahabat yang paling tinggi imannya itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Maka ada cerita kenapa Abu Bakar itu dijuluki As-Siddiq. Ada cerita. Saat itu Nabi SAW meninggal paman yang bernama Abu Thalib. Meninggal, orang yang membela beliau. Juga meninggal istrinya yang bernama Khadijah. Sedih beliau, sedih sekali. Nah, untuk menghibur Nabi ini di dalam buku-buku sejarah itu disebut Amul Huzn. Tahun kesedihan itu Allah menghibur Nabi Muhammad SAW dengan melakukan Isra dan jadi dihibur hatinya biar gak sedih. Diperjalankan, diisrakan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dengan buruk. Dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina ini dia mi'raj ke atas. Ini naik ke atas. Naik didampingi oleh malaikat Jibril. Ya, ketuk langit pertama dibuka oleh Nabi Adam, terus ketuk langit kedua, langit ketiga, langit keempat ada Nabi Musa, terus langit kelima, keenam, ketujuh. Sampai nanti beliau sampai kepada Sidratul Muntaha. Itu dalam satu malam itu. Satu malam, naik turunnya itu satu malam. Kemudian pas turunnya itu Nabi ceritakan kepada para sahabatnya. Saat itu nggak ada pesawat, ya, nggak ada handphone, masih kaku betul tuh. Ya nggak ada, astronot semua nggak ada, belum ada yang kecanggihan. Wong anu aja nggak ada dulu, baterai ABC aja belum ada. Ban dokar aja belum ada dulu di Arab. Ban Ben Hur nih nggak ada. Nah, tapi Nabi menceritakan saya pergi naik turun dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi ke 7, turun lagi dalam satu malam. Kira-kira kalau saya bercerita seperti itu, percaya apa enggak jemaah? Enggak percaya. Mustahil. Bagaimana caranya? Mustahil. Dari Bima saja ke sini itu mustahil semalam. Mustahil itu. Apalagi ke atas sana, enggak tahu berapa mil ke atasnya itu. Langit itu. Jadi jarak antara langit yang satu dengan yang berikutnya seperti jarak antara dunia dan langit ini. Begitupun di atasnya sampai langit ke-7. Nah, ini yang membuat para sahabat itu kayak ragu. Enggak benar nih. Enggak, mulai ragu para sahabat ini. Mulai ragu. Ribut. Masa satu malam bisa naik turun. Nah, ini kan yang main nanti iman. Lalu datang Abu Bakar As-Siddiq ketika orang mulai bingung. Ketika orang sudah mulai bingung, ketika orang sudah mulai. Begitupun kita ya. Kalau tiba-tiba disodorkan dengan pertanyaan itu, percaya nggak kita itu? Nah, saat itu kita. Umar, selevel Umar aja nih masih aku nih Umar nih, selevel dia. Apalagi kita mungkin ya, mungkin langsung murtad. mungkin langsung murtad. Oh ini kayaknya, mohon maaf, ini kayaknya sesat ini nggak benar ini. Akhirnya apa? Datang Abu Bakar As-Siddiq. Ada apa kok ribut-ribut ini rame-rame? Begitulah secara langsungnya. Ada apa kok rame-rame ribut-ribut? Ini Nabi Muhammad menceritakan bahwa beliau ada yang menceritakan bahwa beliau naik ke langit dan turun lagi dalam waktu satu. Siapa yang bilang? Kata Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW. Aman tu bihi.
Saya percaya. Kata Abu Bakar. Begitu disebutkan siapa yang ngomong? Rasulullah. Saya percaya. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, saya percaya. Kenapa kamu langsung percaya? Kata para sahabat yang lain. Bagaimana saya tidak percaya kepada beliau? Karena saya telah mempercayai dia dalam hal-hal yang lebih besar dari ini. Saya percaya dia ngomong ada neraka, saya percaya. Dia ngomong ada surga, saya percaya. Dia ngomong ada malaikat, saya percaya. Dia ngomong ada Tuhan, saya percaya. Dia ngomong ada timbangan, ada hisab, ada mahsyar, ada siratul mustaqim, saya percaya. Apalagi sekedar naik turun ke Sidratul Muntaha. Dan juga itu bukan Rasulullah sendiri, tapi asra, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau Nabi sendiri ya mungkin hancur badan-badan itu. Ya, orang kan harus pakai baju pelindung yang khusus. Apa gimana kalau kulit sendiri? Naik ke atas langit. Nah, ini tidak mungkin. Maka para sahabat Nabi yang paling tinggi imannya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu julukannya. As-Siddiq ini adalah orang yang paling cepat membenarkan Rasulullah. Paling cepat percayanya dia. Enggak nanya-nanya. Pokoknya kalau Nabi ngomong, ya sudah. Enggak lagi analisa lagi seperti orang zaman sekarang ini. Banyak kayak analisanya. Dari sisi bahasanya. Nah, para sahabat itu tidak, langsung percaya. Baik. Dalil dari Al-Quran ya menunjukkan iman ini bertambah. Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dan orang-orang yang berkata kepada manusia, ya kepadanya manusia berkata kepada mereka, sesungguhnya orang-orang telah mengepung kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian terhadap orang-orang yang mengepung itu. Fazadahum imana, maka Allah menambah keimanan mereka. Wa qalu, dan orang-orang beriman itu berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Cukuplah bagi Allah sebaik-baiknya pelindung. Surah Ali Imran ayat 173. Nah, ini kata-kata fazadahum imana, Allah menambah keimanan ini menunjukkan iman ini kadang bertambah, kadang berkurang. Kemudian dari hadis disebutkan la imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna iman orang yang tidak amanah. Jadi ini menunjukkan amanah ini bagian dari iman. Ya. Kalau enggak amanah, maka imannya dari sisi amanah ini tidak ada, hilang imannya dari yang namanya amanah ini. Jadi iman itu ada sekian 60 cabang. Yang paling rendah itu apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, menyingkirkan duri dari jalan ini adalah bagian dari iman. Bagian dari iman. Kalau kita cuek dengan duri-duri di jalan ya, atau batang-batang kayu yang melintang, yang menghalangi orang, berarti iman kita dalam hal itu nol nilainya. Begitupun orang yang diberikan amanah entah apapun itu. Seorang suami diberi amanah untuk menjaga keluarga, seorang istri diberi amanah untuk menjaga anak-anak, pemerintah diberi amanah untuk menjaga rakyatnya, warganya. Kemudian ya anak diberi amanah untuk belajar. Kalau mengkhianati amanah itu, maka dikatakan la imana liman la aman. Tidak sempurna iman orang yang tidak aman. Maka amanah ini bagian dari iman. Amanah bagian daripada iman. Begitupun kami sebagai misalnya para penceramah ini dikasih amanah kita. Dikasih amanah apa amanahnya? Menyampaikan yang benar. Bukan menyampaikan ilmu sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa yang benar kita sampaikan. Kalau kita bohong dalam menyampaikan ilmu, maka kita disebut tidak amanah. Baik, asbab ziyadatil iman. Apa saja sebab-sebab bertambahnya iman ini? Yang pertama al-ilmu. Belajar ini. Jadi belajar ini bisa menambah iman. Kayak ini kita sekarang sedang belajar ini dalam makna yang sangat luas sekali. Wal maksudu bihi al ilmu nafi,
yang dimaksudkan di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Wa minhu al-ilmu billah. Di antaranya mengilmui tentang Allah. Wa asma'uhu, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wal ilmu bi siratin nabawiyah. Lalu mengilmui tentang sejarah Nabi. Nah, ini sirah nabawiyah namanya jemaah. Yaitu perjalanan hidup Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada yang sudah hatam ini buku sejarah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini patut dibeli bukunya jemaah rahimakumullah. Yang paling ringan, mudah itu ada namanya Khulasah Nurul Yakin. Kalau cetakan Arabnya itu tipis sekali, sedikit 10.000 harganya. Mungkin ada terjemahannya, mungkin tidak sampai 20.000. Yaitu yang mengajarkan kita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari beliau sebelum dilahirkan sampai beliau meninggal dunia, sampai nanti di yaumul qiyamah. Nah, itu kita mengatakan. Jadi inilah yang hilang di generasi kita saat ini, tidak mengetahui sejarah para pendahulunya. Enggak tahu itu kehebatan pendahulunya. Ya, kayak sekarang itu ada namanya Habib Kribo. Ada Habib Kribo yang mengatakan orang Arab itu tidak punya kelebihan, tidak punya intelektual, tidak punya kemampuan kalau nggak ada Ka'bah. Nah, ini bentuk dari kebodohan sejarah itu, sehingga dia ngomong itu tidak benar. Ya, padahal ilmu-ilmuwan yang banyak itu, Islam itu pernah sampai pada masa keemasan, Golden Age namanya. Di dalam sejarah itu masa bagaimana pakar-pakar ilmuwan itu berkumpul di Arab. Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Ibnu Battuta dan lain-lain, yang kemudian ada juga lensa kacamata bin ini ditemukan siapa itu? Orang Islam. Begitupun pengobatan ini, kedokteran ini ditemukan oleh siapa? Ibnu Sina dalam bukunya namanya Al-Qanun fi Ilmi Tib, yaitu tentang ilmu kedokteran. Banyak kali lah. Kemudian Al-Khawarizmi yang menemukan tentang matematika ini. Mungkin kalau tidak ada Al-Khawarizmi, kalau tidak mengirim beliau, kita nggak tahu 1, 2, 3 itu. Mungkin sekarang menghafal 1, 2, 3 itu mudah ya. Tapi untuk menemukan itu di awal, susahnya minta ampun tuh. Dulu nggak ada orang yang kenal 1, 2, 3 itu. Ini 1, ini namanya 2. Kalau 2 ditambah 2 jadi 4. Orang dulu itu susah. Sampai datang seorang ilmuwan namanya Al-Khawarizmi. Dari 1 dia buat rumus 0 itu harus bentuknya bulat, 1 itu harus panjang, 2 itu, jadi semua itu ada rumusan-rumusannya. Sampai ada HP. Kalau tidak ada angka-angka itu tidak ada HP, tidak ada kecanggihan zaman. Ada laptop, ada TV, ada mobil. Dan siapa itu? Itu jasa orang-orang Islam. Nah, inilah bahayanya, jangan sampai generasi kita tidak tahu kehebatan para pendahulunya ini. Harus tahu kehebatan para pendahulu. Dengan cara apa? Di antaranya membaca sejarah. Jangan hanya banyak membaca sejarah Facebook, sejarah TikTok ya. Apalagi game-game itu sudah, kalau game-game pintar semua ini. Tapi kalau sejarah pendahulunya itu sedikit yang tahu. Termasuk misalnya sejarah papu-papunya harus diceritakan. Iya betul, papu-papunya siapa papu namanya dan apa kehebatannya harus diceritakan itu. Jangan sampai dia tumbuh tidak mengenal siapa papunya, apa kehebatannya. Makanya itu namanya, Nabi itu menyebutkan sanad keluarga itu dengan 2 bahasa. Yang pertama nasab, ini menunjukkan yakni keturunan. Ada hasab, kehebatan. Kalau tiang diceritakan oleh bapak, kamu punya 2 kakek. Kakek dari jalur bapak namanya Haji Husain, Haji Hamid, seorang ulama. Tapi beliau lebih kepada NU kultural, NU kultural. Belajar di Mekah juga. Tapi kamu punya kakek dari arah ibu namanya Tuan Guru Haji Abu Bakar Haji Husain, 8 tahun di Mekah. Kehebatan apa? Baca kitab bagus, ulama Muhammadiyah. Kehebatannya banyak diceritakan, sehingga kita tuh kagum terhadap
keturunan kita, dan kita menyesal kalau tidak mengikuti jejaknya itu. Kita merasa tidak sedikit berguna kalau kita mengikuti keturunan. Maka kita harus ceritakan kepada anak-anak kita, kepada keturunan-keturunan kita bahwa dia punya orang tua, dia punya kakek yang sangat hebat. Jangan sampai nggak tahu itu. Sudah tahu ini anak-anak? Papunya siapa namanya? Ada di tangan nggak sebelum bobok? Ayo coba. No. Cucunya Paman Kam, siapa nama papunya? Nah, harus tahu ini minimal 3 ke atas ya. Minimal nama bapaknya dia tahu, nama kakeknya dia tahu, dan nama buyutnya. Buyut namanya ya? Cicit. Cicit. Buyut. Nah, kakek dari bapaknya itu di minimal 3 ke atas tahu lah. Jangan sampai hanya tahu nama bapak saja ini. Nama kakek tidak tahu, nama buyut tidak tahu. Hilang nasab itu jadinya. Oke? Begitu mungkin yang dapat yang sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrul minallah, fathul qarib, wabasyirul mu'minin. Kalau kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, baru kita pada bagian ilmu. Assalamualaikum.